Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut ini anggota kelompok kami, saya Azhar Kadani, dan ini teman saya Fahmi Sadin Alwi, kemudian ada Randi Media, yang keempat ada Adi Fitria Indriani, dan yang kelima ada Hotmatua Claudia Simorang. Lanjut saja, biar dibahas oleh teman saya. Hmm. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang masalah dari artikel kami. Sebagaimana hasil penelitian, permasalahan yang muncul berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan daerah yang antara lain berbentuk neraca dan laporan alur kas. Dalam praktiknya terdapat tiga kecenderungan untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah daerah peduli dan berinisiatif untuk membuat laporan berdasarkan sistem akuntansi berbasis double entry. Yang kedua, pemerintah daerah peduli namun tidak melakukan tindakan konkret, hanya menggunakan petunjuk operasional yang melandasi pelaksanaan akuntansi berbasis double entry. Dan yang ketiga, pemerintah daerah tidak peduli dan tidak mengambil tindakan konkret apapun. Menurut Hakpi 1997, berkaitan dengan isu pentingnya akuntabilitas, mengemukakan bahwa akuntabilitas itu senantiasa dikaitkan dengan meningkatnya tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah, yaitu dengan mendorong terciptanya iklim yang dapat merealisasikan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan untuk lebih berakuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya. Selanjutnya, Hakwi juga mengungkapkan beberapa permasalahan di sekitar akuntabilitas. Di antaranya adalah problem kuatnya birokrasi dan komponen feodalistik yang mengakibatkan makin kuatnya mereka melalui keahlian teknis, kewenangan, dan pengendalian yang besar atas informasi dan sumber daya lainnya, yang akhirnya makin besar kekuasaan yang berimplikasi kepada lemahnya akuntabilitas birokrasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang pada artikel ini, problematika penerapan akuntabilitas berada dalam kelima kondisi, yaitu yang pertama, kondisi low literacy per stake, yaitu suatu keadaan masyarakat kurang peduli terhadap masalah sosial. Yang kedua, ada rendahnya standar kehidupan. Yang ketiga, ada monopoli sumber daya oleh pemerintah sehingga kesulitan dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi. Yang keempat, ada kondisi suatu pemerintah yang sangat kuat dalam melakukan kontrol terhadap media massa, ekonomi, dan pemberitaan. Serta yang kelima, yaitu ada warisan penjajahan yang begitu lama akan sangat sulit untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah yang autokratik. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui pengaruh penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan kualitas peraturan perundangan. Dan yang kedua, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, kualitas peraturan perundangan, dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial. Selanjutnya, kerangka konseptualnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam draft publikasian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan 2003 KK8 KK9 menyatakan pula bahwa pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dengan demikian, berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh ketiga institusi ini, mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan akan meningkat mutu laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, pengaruh penerapan akuntansi keuangan sektor publik atau X1
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah atau Y. Yang kedua, pengaruh kualitas peraturan perundangan atau X2 terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah atau Y. Yang ketiga, pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah atau Y terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Z. Yang keempat, pengaruh penerapan akuntansi keuangan sektor publik atau X1 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Z. Dan yang kelima, pengaruh kualitas peraturan perundangan atau X2 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Z. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian sistematis yang berusaha untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan tertentu yang diberikan pada variabel terhadap variabel yang lain, yang tanpa diberikan perlakuan dengan kondisi yang dikendalikan. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, penerapan akuntansi keuangan sektor publik atau X1. Yang kedua, kualitas peraturan perundangan atau X2. Yang ketiga, kualitas laporan keuangan pemerintah atau Y. Dan yang keempat, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Z. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi sasaran yang dipilih dalam penelitian adalah tingkat pemerintah kabupaten atau kota, dan unit atau dinas setingkat eselon 2 pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan datanya mengambil teknik kuesioner atau angket. Selanjutnya, teknik dan analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan kualitas peraturan perundangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan baik secara parsial maupun simultan. Yang kedua, penerapan akuntansi keuangan sektor publik, kualitas peraturan perundangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Kelebihan penelitian ada 4, yaitu pembahasannya sangat detail dan terperinci, menyajikan abstrak dan kesimpulan, disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tegas. Kekurangan penelitian ada 3, yaitu tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon. Yang kedua, tidak mendorong dilakukan penelitian lanjutan. Yang ketiga, terkadang mengandung istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu. Kesimpulannya ada 2, yaitu pada jurnal ini membacakan dapat memahami prosedur yang dibuat oleh pembuatan jurnal. Yang kedua, pada jurnal ini membaca dapat memahami secara detail dan isi jurnal yang dibuat karena adanya penjelasan yang terperinci. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.